Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elvinsi dari Prodi PG PAUD Reguler Plus semester 3 dengan NIM 18620500142 dengan mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Bapak Reza Lukmanda MA. Saat ini kami ditugaskan untuk UTS dengan tema pengumpulan data bimbingan konseling. Saat ini saya akan membawakan tentang observasi pengumpulan data. Pertama, saya akan menjelaskan tentang langkah tahapan pelaksanaan observasi. Tahapan pertama adalah peroleh dahulu pengetahuan apa yang akan diobservasi. Penyelidik dapat mengobservasi dan mengingat-ingat lebih banyak sifat-sifat khusus dari sesuatu jika dia telah mempunyai pengetahuan lebih dahulu tentang apa yang akan diobservasi dan jenis fenomena-fenomena apa yang perlu dicatat. Sebab itu, diketahui dan tentukan lebih dahulu apa yang perlu diobservasi. Lalu yang kedua, tujuan-tujuan yang umum maupun khusus dari masalah-masalah riset. Untuk menentukan apa yang harus diobservasi, maka kita harus melakukan penyelidikan. Perumusan masalah dan aspek-aspek khusus dari penyelidikan akan menentukan apa yang harus diobservasi. Selidiki secara mendalam dan gunakan penyelidikan yang terdahulu yang mempunyai hubungan dengan problematik riset yang akan dilakukan untuk memperoleh petunjuk-petunjuk tentang apa yang diobservasi dan dicatat. Lalu yang ketiga, buatlah suatu cara untuk mencatat hasil-hasil observasi. Adalah penting sekali untuk menetapkan lebih dahulu simbol-simbol statistik atau rumusan-rumusan deskriptif yang akan digunakan untuk mencatat hasil-hasil observasi. Cara ini akan menghemat waktu dan menyeragamkan tata cara observasi yang dilakukan terhadap banyak peristiwa. Banyak orang merasa perlu mencatat-catat hasil observasi, tetapi tidak berhasil untuk melakukan itu karena ketiadaan cara pencatatan yang efisien. Yang keempat, untuk melaksanakan itu umumnya digunakan checklist. Checklist akan menghemat pencatatan sampai minimal dan jika dibuat secara cermat akan memungkinkan penyelidikan mencatat secara teliti unsur-unsur khusus dari gejala yang akan diselidiki. Selanjutnya yang kelima, adakan dan batasi dengan tegas macam-macam tingkat kategori yang akan digunakan, kecuali mencatat jumlah frekuensi dari suatu jenis tingkah laku. Kerap kali perlu sekali penyelidikan mengetahui besar kecilnya jenis tingkah laku yang muncul. Yang keenam, adakan observasi secermat-cermatnya. Ketujuh, catatlah tiap-tiap gejala secara terpisah. Yang kedelapan, ketahuilah baik-baik alat-alat pencatatan dan data caranya mencatat sebelum melakukan observasi. Berikut saya akan memberikan contoh singkat observasi efek terlalu lama screen time terhadap anak usia dini. Pengamatan yang digunakan adalah pengamatan sistematik atau terstruktur terhadap dampak screen time. Pemahaman screen time terlebih dahulu adalah waktu yang digunakan untuk menggunakan komputer, menonton televisi, ataupun bermain video game. American Academy of Pediatrics (AAP) tidak merekomendasikan penggunaan media pada anak usia dari 2 tahun karena anak sedang mengalami perkembangan di bidang kognitif, bahasa, sensorik, motorik, dan kemampuan sosial emosional mereka. Pada usia ini, anak memerlukan praktek langsung dan interaksi dari orang tua agar perkembangan mereka optimal dan juga perlengkapan yang menggunakan perlengkapan yang konkret. Tujuan riset ini adalah untuk mencegah efek buruk terhadap anak. Dampak buruk screen time yaitu meningkatkan kemungkinan anak terpapar terhadap konten dewasa atau kekerasan sehingga akan berpengaruh terhadap perilakunya. Lalu berkurangnya interaksi antara orang tua dan anak karena waktu anak banyak fokus kepada media yang dia gunakan. Perilaku anak yang sering terpapar gadget akan lebih agresif, temperamental, dan bermasalah dalam mengendalikan kontrol emosinya.
Selanjutnya, meningkatkan risiko terhadap obesitas, risiko kardiovaskular, depresi, dan gangguan tidur pada anak. Lalu, penggunaan gadget saat belajar dapat menyebabkan keterlambatan belajar pada anak. Saat melakukan observasi, pengamat melakukan pencatatan terhadap anak yang sebagai objek riset dengan cara mengaplikasikan media untuk mengetes sesuai indikator perkembangan anak usia dini. Selanjutnya, melakukan checklist untuk pengumpulan data, apa saja indikator yang belum tercapai dan sudah tercapai, dan kesimpulan pengamatan atas tingkah laku respon anak tersebut, mencatat setiap gejala-gejala anak tersebut, dan melakukan konseling wawancara kepada anak tersebut dan kepada orang di lingkungan terdekatnya atau sekitarnya, dan melengkapi segala alat pencatatan observasi seperti catatan anekdot dan skor penilaian. Observasi merupakan salah satu instrumen pengumpulan data yang dapat melengkapi kekurangan metode lain dalam pengumpulan data. Sebelum melakukan observasi, observer sebaiknya menentukan tujuan khususnya agar observasi terfokus pada apa yang diinginkan. Kemudian, agar observasi dapat efektif dan efisien, sebaiknya observer membuat pedoman observasi terlebih dahulu, lalu kemudian melakukan observasi. Sekian penjelasan dari saya minta maaf bila ada kekurangan. Semoga penjelasan ini dapat menambah ilmu kita bersama. Terima kasih, sampai bertemu di video tugas berikutnya.